Selamat datang di kuliah aljabar linier. Sekarang kita masuk ke bab 6 ya. Kita masuk ke bab 6. Bab 6 itu terkait ruang hasil kali dalam. Nah, kita mulai ke definisinya ya. Masuk ke definisi ruang hasil kali dalam. Anda bisa lihat itu pada buku halaman 329 dan 330. Gitu ya. Jadi intinya itu adalah sebenarnya ruang hasil kali dalam itu adalah suatu fungsi ya yang memetakan sebarang dua vektor ke bilangan. Entah itu bisa real atau bilangan kompleks gitu ya, tergantung pada lapangan. Jadi definisinya itu adalah kita mulai ya. Misalkan kita punya V itu ruang vektor gitu ya, atas lapangan F gitu ya. Ruang vektor atas lapangan F. Kemudian kita definisikannya suatu hasil kali dalam ya, hasil kali dalam pada V itu adalah ya, kalau kalian tahu itu adalah suatu fungsi ya, fungsi yang memetakan V cross V ke suatu skalar ya di F. Nah, di sini kita punya nanti lapangan yang kita bahas itu adalah lapangan hanya bilangan real dan bilangan kompleks. Jadi untuk bab ini lapangan kita itu dibatasi oleh ini, bilangan real atau bilangan kompleks. Tapi secara umum definisinya dikasih ke bilangan kompleks ya. Karena bilangan real itu adalah subhimpunan dari bilangan kompleks. Nah, ini ya fungsi gitu ya. Atau gimana kalau kita kirim vektor ya, kalau kita ambil barang dua unsur gitu ya, namakan X dan Y, itu dikirim ke ini. Notasi hasil kali dalam itu adalah kurung kotak X, Y gitu ya. Jadi awalnya vektor, dua vektor dipetakan ke satu skalar. Notasinya itu ya kurung siku X, Y. Kita tidak tahu apa gitu ya. Yang penting gitu ya. Yang penting ini memenuhi beberapa sifat-sifat ini. Yang memenuhi sifat-sifat berikut. Ya, sifatnya apa saja? Kalau kalian lihat di situ ada 4. Contohnya apa? Kalau ya hasil kali dalam X tambah Z dengan Y itu sama dengan kita hasil kali dalam Y, hasil kali dalam ZY baru kita jumlahkan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita hasil kali dalam CX dengan Y, itu sama saja dengan C dikali dengan hasil kali dalam X, Y. Ya. Terus kemudian C-nya, apa? C-nya itu adalah hasil kali dalam X dan Y dikonjugat, itu sama dengan hasil kali dalam YX. Gitu ya. Nah, dengan ya notasi bar gitu ya, garis di atas itu menandakan konjugasi. Konjugat ya.
di kompleks tuh. Kalau A tambah BI, kalau dikonjugat jadi A kurang BI. Jadi itu maksudnya notasi konjugat. Dan terakhir D itu apa? Kalau X, hasil kali dalam X dengan X itu nilainya positif jika itu apa? Jika X-nya itu bukanlah vektor 0. Gitu ya. Nah, ingat karena ini berlaku pada lapangan real atau kompleks, maka kalau konjugat di bilangan real kan gitu ya. Kalau kita ulang lagi ya tambah BI pelajaran dasar dari bilangan kompleks, kalau dikonjugat itu kan sama dengan A kurang BI. Tapi kalau cuman bilangan real saja, kalau dikonjugat sama dengan dirinya sendiri. Jadi kalau ini real, maka XY konjugat itu sama dengan XY. Jadi XY sama dengan YX. Gitu ya. Begitu ya. Jadi untuk sifat yang ini nih. Untuk sifat yang ini, ya kalau kalian perhatikan, saya tulis di sini ya. Jika lapangannya adalah bilangan real, ya maka ya hasil kali dalam X dan Y dikonjugat. Ya kita tahu kalau bilangan real tidak ada bagian kompleksnya kan, imajinernya. Jadi ini sama saja dengan dirinya sendiri. Tapi berdasarkan definisi apa? Ini sama dengan hasil kali dalam YX. Jadi hasil kali dalam XY sama dengan hasil kali dalam YX untuk lapangannya bilangan real. Tapi kalau bilangan kompleks itu tidak berlaku. Gitu ya. Nah, oke. Kemudian kita masuk ke contoh. Contoh. Contoh 1. Oke. Saya misalkan, ya, F-nya itu lapangan, terus Fn masih ingat ya, Fn itu adalah himpunan yang entry-nya A1 sampai AN, di mana masing-masing entry-nya itu anggota lapangan. Nah, terus kemudian, ya, didefinisikan. Ya, didefinisikan. Definisikan hasil kali dalam. Hasil kali dalam saya singkat HKD ya, selanjutnya ya. Jadi definisikan hasil kali dalam di Fn sebagai berikut. Itu ya, didefinisikan ini. Kalau saya punya X dan Y anggota Fn, maka hasil kali dalam X dengan Y itu adalah ini. X, gitu ya, dikali Y konjugat. Sorry, definisinya itu seperti ini. Bukan X dikali Y konjugat ya. Ini ya. Sigma dari apa? XI dikali YI konjugat. I-nya dari 1 sampai N. Gitu ya. Karena kalau XY anggota Fn, maka X-nya pasti isinya ini kan X1 sampai Xn. Dan itu juga Y-nya isinya adalah Y1 sampai YN. Kita definisikan seperti ini. Berarti apa? Hasil kali dalamnya adalah definisi ini. Kalau kita tulis fungsi, gitu ya. Ini apa? Sama dengan fungsi dari mana? Fn cross Fn. Kita petakan ke F, gitu ya. Lapangannya di mana apa? Kalau kita ambil X, Y, itu dipetakan ke hasil kali dalam XY menjadi apa? Ini. Ya. Atau ini kenapa ke sini? Ini sorry ya, ini maksudnya adalah ini peta ya dari X, Y sama dengan maksudnya hasil kali dalam XY itu didefinisikan sebagai ini, sigma XI dikali YI konjugat dengan I dari 1 sampai N. Gitu ya. Sekarang kita buktikan betul tidak memenuhi keempat sifat ini tidak. Oke. Akan dibuktikan gitu ya.
definisi hasil kali dalam XY di Fn yang adalah XI dikali YI konjugat itu merupakan hasil kali dalam, gitu ya. Berarti apa? Kita harus buktikan kalau harus memenuhi keempat sifat ini. Jadi hasil kali dalamnya kita tidak tahu seperti apa, tapi yang kita tahu hasil kali dalam itu suatu fungsi yang memetakan pasangan terurut dari sebarang dua vektor, gitu ya, ke suatu nilai, gitu ya, suatu skalar di lapangan dan memenuhi empat sifat. Nah, di contoh ini didefinisikan, gitu ya, hasil kali dalamnya adalah ini. Hasil kali dari entry-entry-nya, tapi yang satu di konjugat. Kita buktikan memenuhi tidak. Kita periksa dari sifat A. Ya. Jadi kalau kita ambil sebarang X, Y, dan Z anggota Fn, ya, berdasarkan definisi, kita mau tunjukkan apa? Akan dibuktikan bahwa apa? Hasil kali dalam dari X tambah Z, Y itu harus sama dengan hasil kali dalam X dan Y, terus hasil kali dalam Z dan Y, kemudian kita jumlahkan. Nah, sekarang bukti. Kita buktikannya betul atau tidak. Oke. Bukti. Nah, itu kita tulis sebagai apa? X1 sampai Xn. Y itu Y1 sampai Yn. Dan Z itu adalah Z1 sampai Zn. Gitu ya. Maka perhatikan kalau X tambah Z, Y, hasil kali dalam X tambah Z dengan Y, itu apa? Berdasarkan definisi di sini, ya, yang dilingkari merah ini apa? Sigma, ya, XI tambah ZI dikali YI konjugat. Untuk ini dari 1 sampai N. Nah, ini kan sama saja dengan apa ya? Ini kan sama saja dengan sigma I sama dengan 1 sampai N. Berdasarkan sifat perkalian di bilangan kompleks, ini kan sama dengan XI dikali YI konjugat tambah ZI dikali YI konjugat. Bukan? Ini kita bisa pisah sigmanya ya. Untuk X sendiri dengan YI konjugat, I sama dengan 1 sampai N, ditambah apa? Ditambah ini. Untuk yang XZI, sorry, saya hapus sebentar. Tambah apa? ZI dikali YI konjugat, I-nya 1 sampai N. Nah, XI kali YI konjugat itu apa? Itu sama dengan hasil kali dalam X dengan Y. Berdasarkan definisi di sini kan. Terus kalau ZI dengan YI konjugat, ya itu adalah hasil kali dalam Z dengan Y. Penuhi sifat yang pertama. Ya, sifat yang pertama terpenuhi ya. Jadi kalau hasil kali dalam X tambah Z dengan Y sama dengan hasil kali dalam XY ditambah hasil kali dalam ZY. Sekarang kita periksa sifat yang kedua. Memenuhi tidak. Yang kedua apa? Sorry. Yang kedua kita lihat. Sifat yang kedua itu apa? Oke, hasil kali dalam CX dengan Y itu sebenarnya C dikali hasil kali dalam X dengan Y. Oke, ambil. Kita langsung saja ya. Sebarang C anggota skalar, X dan Y anggota Fn. Gitu ya, Adit. Akan dibuktikan apa? Hasil kali dalam CX dengan Y itu sama dengan C dikali hasil kali dalam X dengan Y. Oke. Oke. Sekarang, berdasarkan definisi, hasil kali dalam CX dengan Y itu apa? Itu sama dengan sigma apa? Ya, kalau CX berarti apa? Entry-nya sudah CX ini itu
vektor yang entry-nya apa sih? Itu vektor yang entry-nya apa? Cx1, Cx2, sampai apa? Cxn. Berarti kalau dikali dengan hasil kali dalam dengan Y, maka jadinya apa? Di sini adalah Cxi dikali YI konjugat. I-nya dari 1 sampai N. Nah, karena C ini tidak bergantung pada I, berarti kita bisa keluarkan kan? C dikali sigma XI YI konjugat. I-nya 1 sampai N. Nah, ini kan dengan C dikali XI kali Y konjugat kan sama dengan apa? Hasil kali dalam X. Y. Ya, yang B. Kemudian kita ke yang C lagi. Nah, oke, yang C sama D dibilang apa? Hasil kali dalam XY konjugat sama dengan hasil kali dalam Y dengan X. Kita coba. Gitu ya. Ambil sebarang X dan Y anggota Fn. Adip apa? Hasil kali dalam XY konjugat sama dengan hasil kali dalam YX. Gitu ya. Nah, kita tinggal coba hasil kali dalam XY konjugat itu sama dengan apa? Berdasarkan definisi apa? Sigma XI YI konjugat. I-nya sama dengan 1 sampai N. Ini kita konjugatkan. Nah, ini kan sama dengan apa? Ya, sigma I1 sampai N. Ya, ini sama dengan kita konjugatkan yang ini. Konjugat. Terus ini kita konjugat. Gitu ya. Nah, ini sifat-sifat bilangan kompleks yang sampai lupa ya. A kali B dikonjugat apa? Ya ini sama saja dengan, ya ini jangan lupa ya. A kali B dikonjugat. Itu kalau teman-teman perhatikan ini sama saja dengan apa? Ini sama saja dengan XI konjugat dikali YI. Gitu kan? Nah, ini karena perkalian bilangan kompleks itu komutatif, kita bisa tukar posisinya ya. Ini I sama dengan 1 sampai N dari apa? YI dikali XI konjugat. Nah, ini kan sudah sama dengan apa? Sama saja dengan hasil kali dalam dari Y dengan X. Selesai kan? Nah, sekarang yang sifat yang terakhir, yang kedua apa? Jika X-nya tidak 0, maka hasil kali dalam X haruslah positif. X dengan dirinya sendiri haruslah positif. Oke. Oke, ambil barang X anggota Fn dengan apa? X-nya tidak 0. Gitu ya. Akan dibuktikan bahwa apa? Hasil kali dalam X dengan dirinya sendiri itu positif. Nah, sekarang X itu tak 0. Maka apa? Maka terdapat apa? J dengan J-nya itu di antara 1 sampai N, sehingga apa? XJ-nya tidak sama dengan 0. Gitu kan? Ada entry yang tidak 0. Nah, sekarang hasil kali dalam X dengan X, atau berdasarkan definisi ini, sigma, gitu ya, XI dikali XI konjugat. I-nya sama dengan 1 sampai N. Nah, ini kan sama dengan apa nih? Ini kan sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari apa? Modulus XI kuadrat. Gitu ya. Ini kan sama dengan apa nih? Kita tahu, lihat ya. Ini kan pasti lebih dari sama dengan apa? Kalau pada saat J saja kan sama dengan apa? Modulus XJ kuadrat. Dan kita tahu modulus XJ kuadrat itu nilainya positif. Karena kalau XJ tidak 0, jadi ya kita tahu fakta bahwa modulus XJ kuadrat. Ya, dari sini keempat sifat terpenuhi, maka kita peroleh bahwa apa? Definisi hasil kali dalam pada contoh 1 merupakan definisi fungsi
pada contoh 1 itu merupakan suatu hasil kali dalam. Oke, sekarang kita lihat ke definisi di halaman 331 ya. Itu ada beberapa contoh. Anda bisa tolong coba ya. Ini kita lanjut ke definisi pada halaman 331 terkait definisi adjoint dari suatu matriks. Gitu ya. Nah, misalkan gitu ya. Misalkan kita punya A itu adalah suatu matriks berukuran M kali N dengan entry-nya itu lapangan F ya. Nah, terus kemudian join dari matriks A itu dinotasikan dengan ini ya. Dinotasikan dengan A bintang gitu ya. Itu sama dengan ini. A conjugate transpose. Ya, jadi kita konjugat matriksnya baru kita transpose. Konjugat artinya kita kasih yang kompleks menjadi A plus BI jadi A minus BI, setelah itu kita transpose matriksnya ya. Konjugat transpose, mau transpose baru konjugat itu juga sama. Misalkan saya kasih contoh ya. Contoh, ya kalau saya punya matriks A itu entry-nya ini, I, gitu ya, terus 1 tambah 2I, setelah itu 2, kemudian 3 tambah 4I, maka yang namanya A bintang itu adalah apa? Kita transpose, konjugat transpose ya. A konjugat, kemudian kita transpose. Itu berarti kita konjugat semuanya jadi I berubah jadi negatif I, ini berubah jadi 1 kurang 2I, terus kemudian kalau bilangan real tetap, gitu ya, terus 3 tambah 4I jadi 3 kurang 4I, setelah itu kita transpose. Jadinya apa? Jadinya negatif I, setelah itu ini 1 kurang 2I, 2, terus kemudian 3 kurang 4I. Gitu ya. Nah, terdapat adjoint dari suatu matriks. Gitu ya. Nah, untuk keperluan ini kemudian kita definisikan ini suatu hasil kali dalam pada ruang vektor yang merupakan kumpulan matriks N kali N, kumpulan matriks persegi N kali N ya, dengan entry lapangan. Itu kita lihat pada contoh 5. Itu misalkan kita punya V itu adalah apa? V itu adalah vektor yang isinya adalah matriks persegi N kali N dengan entry-nya lapangan. Gitu ya. Ini kita tahu ini ruang vektor atas lapangan F ya, dengan operasi penjumlahan dan kali skalar yang biasa gitu ya pada matriks. Gitu ya, ini saya tulis ya. Dengan operasi tambah dan kali skalar standar. Standar itu apa? Berarti yang biasa pada matriks N kali N. Nah, terus kemudian definisikan ini. Definisikan suatu fungsi dia dari V cross V ke lapangan dengan cara apa? Matriks A, B itu dikirimkan ke ini. Didefinisikannya ini ya. Sama dengan trace dari B bintang A atau adjoint B dikali A. Ya, adjoint B itu adalah B transpose konjugat dikali A. Gitu ya, terus kemudian dicari trace-nya, dan kemudian akan dilihat apakah ini memenuhi sifat-sifat dari hasil kali dalam atau tidak. Gitu ya. Nah, trace, ingat trace itu adalah jumlahan dari diagonal-diagonal dari suatu matriks. Gitu ya. Ya, kalau jumlahan dari entry diagonal, maka pasti nilainya adalah suatu skalar. Gitu ya.
Nah, di sini yang dibuktikan sifat A dan D. Nah, kemudian sifat B dan C Anda coba. Gitu ya, Anda coba sendiri. Oke, kita mulai. Akan dibuktikan, ya, F itu suatu hasil kali dalam pada P. Ya, F itu suatu hasil kali dalam pada V. Nah, mulai dari yang A. Gitu ya. Ambil sebarang 3 unsur, A, B, dan C, anggota hasil kali dalam, anggota ruang vektor. Nah, dibilang apa? Berdasarkan definisi kan apa? Kalau hasil kali dalam yang kita mau buktikan adalah apa? Kalau hasil kali dalam A plus B dengan C itu harus sama dengan hasil kali dalam A, C ditambah hasil kali dalam B, C. Ya. Jadi, sekarang kita lihat ya. Berdasarkan definisi, hasil kali dalam A plus B dengan C itu sama dengan trace dari A plus B, A join A plus B dikali C. Gitu ya. Nah, ini kita tahu kalau A join dari A plus B itu sama saja dengan apa? Ini sama dengan A join A ditambah A join B. Karena konjugat transpos ya. Kalau transpos, A tambah B ditranspos sama dengan A transpos sama B transpos. Tinggal dikonjugat. Gitu ya. Nah, ini. Kemudian kalau dikali C ini sama saja dengan apa nih? Trace dari A join A dikali C. A join A dikali C. Gitu ya. Ditambah A join B dikali C. Nah, berdasarkan definisi, kalau transpos A tambah B itu sama saja dengan transpos dari masing-masing. Ya, ini A join dikali C ditambah transpos B A join dikali C. Ya. Nah, ini sama dengan hasil kali dalam A dan C, dan sebelah hasil kali dalam B dan C. Maka yang bagian A sudah selesai. Gitu ya, kita buktikan ya. Oke, terus kemudian kalau kita ke yang D, bilang apa? Ambil sebarang apa? Matriks di V dengan apa? Matriksnya itu bukan matriks 0. Dibuktikan kalau apa? Hasil kali dalam A dengan dirinya sendiri itu nilainya positif. Oke, kita pergi buktinya ya. Saya tulis agak sedikit detail supaya jelas ya. Kalau A itu bukan matriks 0, maka apa? Pasti terdapat ya I bintang atau I bar, J bar, ya anggota dari mana? 1 sampai N, sehingga entry yang itu, gitu ya, I bar, J bar itu nilainya tidak 0. Ya, ada salah satu entry pada matriks itu yang tidak 0. Itu saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa matriks itu bukanlah matriks 0. Kita lihat. Gitu ya. Hasil kali dalam A dengan dirinya, ini berdasarkan definisi sama saja dengan apa? Trace dari A join dikali A. Ya, berarti trace A join dikali A berarti apa? Itu kita cuma lihat diagonalnya. Ya, berarti yang pertama apa? Gitu ya. Kalau kita perhatikan itu A join dikali A, gitu ya. Berarti itu sama saja dengan, kalau kita lihat lagi, gitu ya. Kalau A, saya tulis lagi sini, kalau A itu adalah matriks yang entry-nya A, I, J, gitu ya. Maka A join itu kan sama dengan A konjugat ditranspos.
Nah, kalau A konjugat itu entry-nya apa? AIJ konjugat. Kalau A konjugat ditranspos, maka entry-nya jadi apa? AJ, I konjugat. Gitu ya, ditranspos. Gitu ya, balik. Jadi kalau awalnya I, J, ini jadinya J, I. Nah, kalau trace-nya bagaimana? Trace-nya, nah sekarang kita perhatikan. Gitu ya. Nah, kita lihat dulu di sini ya. Kalau A conjugate A, pada saat apa nih? Entry baris ke-1, kolom ke-1. Entry baris ke I, kolom ke I. Ya, entry baris ke I, kolom ke I. Itu kita lihat apa? Nah, ini kan sama saja dengan, ya, kalau baris, berarti lihat ya, kalau untuk baris ke, sorry, ini saya jangan langsung ambil umum dulu lah. Kita lihat pada saat entry baris ke-1, kolom ke-1. Ya, kita tahu kalau A bintang itu entry-nya sudah jadi seperti ini. Lihat ya, saya tulis ya A11 konjugat. Jadi ya di sini A12 bukan, di sini A21 konjugat. Harusnya kan 12. Ini sampai apa? AN1 konjugat. Di sini baru A12 konjugat sampai A1N konjugat karena sudah ditranspos. Ya. Nah, berarti kalau perkalian A join dengan A, maka apa? Entry 1 sama dengan apa? Ya, hasil kali, lihat ya. Kalau matriks A bintang, kalau kita kali dengan A itu kan entry-nya masih tetap ya A11, A12 sampai A1N, ini A21, gitu ya, sampai AN1. Ini ANN. Gitu ya. Ini kalau kita kali entry baris 1 kolom ke-1 sama dengan apa? Lihat ya. Itu sama saja dengan baris pada matriks A join dikali dengan kolom pada matriks A join. Dan kalau kita lihat itu apa? A11 konjugat kali A11 tambah A21 konjugat kali A21 sampai AN1 konjugat kali AN1. Ya. Jadi ini berarti kalau ini sama dengan apa nih? Kita lihat ya. Ini sama saja dengan apa? Sigma. Saya bisa bilang ini I dari 1 sampai N. Dari apa? Apanya yang berjalan? Lihat ya, entry pertamanya yang jalan. Jadi apa nih? AI,1 konjugat dikali AI,1. Nah, karena AI,1 dengan AI,1 itu sama, ya konjugat dikali dirinya sama dengan apa nih? Ini sama dengan sigma I1 sampai N dari apa? AI1 konjugat dikali AI sama dengan apa? Modulus AI,1 kuadrat. Ini untuk baris 1. Berarti kalau untuk entry diagonal baris ke J, kolom ke J, berarti sama dengan apa nih? Ini sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari apa? Modulus AI, J kuadrat. Gitu ya. Kita sudah dapat seperti ini. Oke, berarti, nah kalau trace bintang A join dengan A itu kan sama dengan apa? Sigma dari apa? Diagonalnya kan? Kita tulis dulu. Sorry, ini sebelah ini tadi adalah coret-coretan kita ya. Ini adalah coret-coretan untuk kita tahu apa sih entry dari trace-nya. Kita tahu trace-nya itu adalah penjumlahan diagonalnya. Jadi apa ini? Sigma, kita tahunya apa? Sigma J sama dengan 1 sampai N dari apa? Ya, A bintang A bintang A baris ke J, kolom ke J. Gitu kan? Ya. Nah, kita tahu kalau entry baris ke J, kolom ke J itu sama dengan ini kan?
Jadi ini sama dengan sigma J-nya 91 sampai N, dan ada sigma lagi, gitu ya. Sigma I-nya 91 sampai N, dari apa? Modulus AI, J kuadrat. Nah, kita tahu ada satu entry yang tidak nol. Tapi kita tahu penjumlahan dari seluruh entry-nya itu kan pasti apa? Lebih dari atau sama dengan apa? Cuma satu entry kan, yaitu apa? Modulus AI bar, J bar kedua. Ketika itu I dan J jalan sampai N loh. Berarti pasti ketemu ini. Nah, kita tahu kalau ini, ya, kalau AIJ, AI bar, J bar tidak nol, maka apa? Modulus dari AI bar, J bar, itu pasti positif. Apalagi modulus kuadratnya. Jadi ini pasti nilainya apa? Positif. Nah, selesai. Ya, kita dapat hasilnya. Seperti itu ya. Nah, untuk sifat B dan C itu latihan. Kerjakan, terus dan apa? Tulis di kolom diskusi ya. E-learning. Gitu ya. Oke. Nah, setelah contoh ini kita lihat ke apa yang dimaksud dengan definisi ruang hasil kali dalam ya. Tadi kan kita baru bahas definisi hasil kali dalam dan apa ya. Nah, jadi kita tulis dulu ya. Misalkan V itu ruang vektor atas lapangan F. Nah, ruang vektor atas lapangan F. Nah, V dilengkapi dengan hasil kali dalam, gitu ya, itu dinamakan ruang hasil kali dalam. Jadi suatu ruang vektor yang dilengkapi dengan suatu hasil kali dalam tertentu ya, itu dinamakan ruang hasil kali dalam. Gitu ya. Jadi kita dapat hasilnya seperti itu. Jadi kayak contoh tadi, maka kita punya kalau ruang vektornya matriks atas matriks ukuran n kali n dengan lapangan F, terus dilengkapi dengan hasil kali dalam tadi apa, trace gitu ya, jumlah diagonal, maka itu kita punya ruang hasil kali dalam. Ya. Nah, nanti di part video selanjutnya kita akan masuk kepada penjelasan terkait teorema 61, 62 dan juga definisi ya pada subbab 6.1 ini. Sekian dan terima kasih.